Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ya ke bahasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang komposisi atom. Ya. Jadi di dalam atom itu ada partikel yang bermuatan positif yang kemudian disebut dengan proton. Ya. Kemudian yang kedua ada neutron, ya, yang tidak bermuatan, netral. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan elektron, yaitu partikel di dalam atom yang bermuatan negatif. Nah, kemudian untuk letaknya, karena proton ini dan neutron ya, proton dan neutron letaknya itu ada di inti atom, ya. Jadi dia tidak akan bisa kemana-mana gitu, karena cuma ada di inti saja. Nah, beda dengan si elektron ini. Nah, elektron ini kan letaknya di orbital sendiri ya. Gitu. Jadi bukan di inti atom. Nah, jadi karena elektron ini selalu berputar, kemudian letaknya bukan di inti, makanya si elektron ini yang nantinya akan berinteraksi dengan atom-atom yang lain. Kayak gitu. Nah, kemudian karena elektron itu jumlahnya bukan satu, kemudian tidak di inti, gitu ya, dan selalu berputar, si elektron ini itu punya susunan tersendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam atom, ya, karena si elektron ini menempati kulit tertentu, ya makanya ada pengaturan atau ada konfigurasi, ya, atau ada susunan tempat di mana elektron ini berada. Ya, makanya pada video kita kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Untuk yang pertama, ya, untuk konfigurasi elektron yang pertama itu ada yang disebut dengan kulit. Jadi susunannya itu berdasarkan kulit-kulit di dalam atom, gitu. Untuk konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit, ya, ini kita mengambil teorinya siapa? Teorinya Bohr, ya. Bohr mengatakan bahwa elektron itu berada pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Nah, lintasan ini disebut dengan orbit, ya. Kan jumlah elektron di dalam atom itu banyak ya, ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan hingga puluhan, bahkan juga ada yang sudah mencapai ratusan gitu ya, 100 sekian ya. Kemudian nah, letak elektron di dalam atom itu disusun nih ya berdasarkan dengan tingkat-tingkat energi tertentu. Nah, ketika kita ingat kulit ya, susunan berdasarkan kulit, ingatnya teorinya Bohr. Nah, kita sudah bahas juga tentang teori Bohr di perkembangan teori atom. Jadi ini merupakan gambar ya dari model atomnya Niels Bohr. Ya, jadi elektron ini berada pada nih kulit-kulit dengan tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi di dalam teorinya Bohr itu diibaratkan dengan kulit K, L, M, N, dan kemudian ada yang O, kayak gitu. Nah, untuk kulit K ini juga disebut dengan kulit pertama, ya. Kemudian kulit L ini merupakan kulit kedua, kulit M adalah kulit ketiga, N kulit keempat, O adalah kulit kelima, dan seterusnya. Ya. Untuk kulit K, kemudian L, M, N, dan O itu punya nilai maksimal elektron gitu, karena tiap kulitnya, tiap orbit K, L, M, N itu punya tingkat energi tertentu ya, makanya ada jumlah elektron maksimal gitu. Jumlah elektron maksimal dalam kulit. Rumusnya adalah 2N kuadrat. Ya. Jadi N itu merupakan ya, jumlah kulit. Ya, jumlah kulit apa? Jadi kalau misal K, ya, misal K berarti jumlah kulitnya adalah 1. Kemudian L, jumlah kulitnya ada 2. Nih, kulit kedua. M3, N4, O5. Gitu.
Kemudian, nah kita hitung nih berapa jumlah elektron maksimal di dalam kulit K. Berarti 2N kuadrat sama dengan 2 kali 1 kuadrat. Ya, sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Jadi untuk kulit pertama nih, ya, di kulit K itu maksimal diperbolehkannya hanya 2 elektron saja. Gitu. Nah, ketika lebih, misal di dalam atom tersebut punya 3 Bu elektronnya, ya berarti nanti selebihnya akan masuk ke kulit berikutnya. Gitu. Coba sekarang kita hitung dulu ya jumlah elektron maksimal tiap kulitnya. Nah, untuk kulit L sama ya, 2N kuadrat, 2N-nya L itu 2, berarti 2 kali 2 kuadrat, sama dengan 2 kali 4, 8. Kemudian M-nya 2N kuadrat sama dengan 2 kali 3 kuadrat sama dengan 2 kali 9, 18. Untuk kulit N, itu 2N kuadrat sama dengan 2 kali 4 kuadrat sama dengan 2 kali 16, sama dengan 32. Ya. Untuk kulit O adalah 2 kali 5 kuadrat sama dengan 2 kali 25, jadinya 50. Ya. Jadi ini 2, 8, 18, 32, dan 50 adalah jumlah elektron maksimal di tiap kulitnya. Gitu. Jadi kalau misal ada tadi ya atom dengan nomor atom 3. Ya, nomor atomnya 3 berarti jumlah protonnya 3. Ya, karena jumlah protonnya 3, ketika atom bermuatan netral berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, berarti jumlah elektronnya 3 juga. Nah, berarti kalau misal jumlah elektronnya 3, berarti duanya akan menempati kulit yang pertama nih. Ketika penuh, dia akan berpindah ya ke tingkat atau ke kulit berikutnya. 2 terus 1. Gitu. Nah, 2 tambah 1 itu kan 3 ya. Jadi konfigurasinya adalah 2,1. Itunya. Untuk contoh soal lebih lanjutnya di slide berikutnya. Kemudian ada contoh soal ya. Untuk menjawab konfigurasi elektron, kita harus paham tadi ada kulit K, L, M, N, dan O. Ya. K itu maksimal elektronnya 2, L 8, kemudian M-nya 18, N-nya 32, kemudian O 50. Kayak gitu. Nah, misal ada notasi atom. Ya, notasi atom, misal hidrogen. 1 nomor atomnya, kemudian masanya 2. Ini kan berarti menunjukkan bahwa jumlah protonnya ada 1, kemudian elektronnya ada 1 ya, kemudian neutronnya ada 1. Nah, karena kita sedang membahas tentang konfigurasi elektron, berarti yang harus terlibat siapa? Berarti yang harus terlibat adalah ini nih, elektronnya. Ya. Dalam keadaan netral, elektron itu sama dengan jumlah proton ya. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, sama dengan jumlah proton itu dilihat dari nomor atomnya. Gitu ya. Jadi untuk melihat berapa jumlah elektron dalam suatu atom, ya, dilihat aja nomor atomnya berapa. Nah, itu dalam keadaan netral. Ya. Kalau misal dalam keadaan mengion, ya berarti ketika nanti dia mengion jadi membentuk plus, misal H+, ya berarti dia melepas 1 elektron. Ya. Kemudian kalau minus, berarti dia menangkap 1 elektron. Elektronnya bertambah. Gitu. Nah, misal ada notasi hidrogen. Ya. 1 nomor atomnya, kemudian masanya 2. Berarti jumlah elektronnya 1. Nah, berarti konfigurasi elektronnya ya, karena dia 1 doang, ya berarti 1 ini ada di kulit mana? Di kulit K. Gitu. Karena kulit K maksimal 2, berarti 1 boleh nggak masuk? Boleh. Ya kan maksimal 2, berarti kalau 1 atau 2 ya boleh masuk ke kulit K. Gitu. Jadi untuk konfigurasi elektron H, ya udah 1. Itu. Ya, kemudian ada lagi misal helium. Nomor atomnya 2, masanya 4. Berarti jumlah elektronnya ya itu kan sama dengan
2. Berarti konfigurasi elektronnya sama dengan 2. Gitu. Karena apa ya? Karena 2 ini bisa masuk ke kulit K di sini. Kulit K maksimal 2 karena helium punya 2 elektron, ya udah berarti masuk ke kulit K semuanya. Gitu ya. Kemudian ada misal Li. Nomor atomnya 3, masanya 6. Ya. Berarti jumlah elektronnya berapa nih? Jumlah elektronnya adalah 3. Berarti konfigurasi elektronnya sama dengan ya kulit K itu maksimal 2. Berarti kita tulis 2. Nah, kemudian hitung nih sisanya berapa. Ya, jadi total dari konfigurasi elektron ini harus total nih. Ketika dijumlahkan konfigurasinya harus senilai dengan jumlah elektron dari Li. Berarti karena sudah keisi 2 di kulit K, berarti sisa 1, kan ya? Karena jumlah elektron Li 3, berarti sisa 1 masuknya berarti ke kulit L, kulit selanjutnya. Berarti 2,1 gitu. Nah, untuk konfigurasi elektron Li berarti udah 2,1 gitu. Nah, kemudian misal apa lagi ya? Misal Mg. Nah, misal Mg nomor atomnya 12. Ya, berarti jumlah elektronnya 12. Kan ya? Berarti konfigurasinya seperti apa? Berarti konfigurasinya lebih singkat aja ya, konfigurasi elektron. Udah berarti 2-nya masuk ke kulit yang K, kemudian kulit L-nya itu kan maksimal 8 ya. Berarti kita tulis di sini 8. Gitu. Nah, sisanya berapa nih? Jumlah elektronnya harus 12. Ya. Terus 12 berarti kurang berapa? Kurang 2. Jadi 2 nih di sini. Ditambah 8, 10. Kemudian ditambah 2, 12. Gitu. Jadi sesuai nih dengan jumlah elektron dari magnesium. Ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Elektron yang terluar ini 1, berarti hidrogen 1 ya. Kemudian yang terluar di sini helium 2, kemudian Li di sini 1 ya, yang terluar itu yang paling ujung ya. Kemudian Mg ini 2. Nah, ini disebut dengan elektron valensi ya. Jadi elektron valensi apa? Elektron valensi adalah elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron terluar yang menempati suatu atom. Tuh. Jadi kalau misal ditanya konfigurasi elektron dari Mg, berarti jawabnya 2, 8, 2. Gitu ya. Tapi kalau misal ditanya elektron valensi dari Mg itu berapa? Berarti jawabannya 2 nih, dilihat ya. Dilihat angka yang paling luar ya, atau jumlah elektron terluar gitu. Kemudian kalau ditanya jumlah kulit ya, jumlah kulitnya berapa? Nah, kita hitung di sini. Di sini 2-nya menempati kulit K, 1, kemudian 8 itu menempati kulit L, kemudian 2-nya menempati kulit M. Nah, K, L, M itu ada berapa? Ada 3. Berarti jumlah kulit dari atom Mg itu sebanyak 3. Nah, kemudian kalau Li di sini, kulit 2-nya menempati kulit K, 1-nya menempati kulit L, yang berarti ada 2. Nah, kemudian kalau He, helium, jumlah kulitnya ada 1 doang ya, karena 2-nya ini cuma menempati orbit atau kulit di K. Begitupun dengan yang hidrogen. Di sini bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya misal ada kasus seperti ini. Nomor atom 20. Lanjut ya, misal ada Ca. Nomor atomnya 20. Ya, Ca nomor atomnya 20. Berarti jumlah elektronnya 20 kan ya. Nah, ini tadi hilang KLMN. Ini 2, 8, 18, 32, O, 50. Gitu ya. Arti konfigurasi elektronnya
berapa? Berarti kulit K pertama mengisi 2, kulit L-nya itu 8, nah kemudian kulit M-nya itu 18, gitu ya, maksimal 18. Berarti sisanya adalah 10. Gitu kan ya, secara teori. Nah, faktanya ya, elektron valensi ya atau elektron terluar itu punya jumlah maksimal ya. Jumlah maksimal elektronnya itu harus 8 ya. Jadi kalau misal ada atom Ca nomor atomnya 20, berarti konfigurasinya 2810. Tapi 10 ini kan elektron valensi. Nah, valensi ini maksimalnya 8 ya. Jadi konfigurasi elektron seperti ini tidak boleh. Gitu. Yang bolehnya gimana? Berarti 10-nya dipecah lagi. Menjadi berapa? Menjadi 8, kemudian sisanya 2. Gitu. Jadi konfigurasi elektron dari Ca adalah 2, 8, 8, 2. Gitu. Jadi kalau misal ditanya elektron valensi ya dari Ca, berarti jawabnya adalah nih 2. Nah, karena dia maksimal bolehnya 8. Kalau 10 misal 9, 11, 12 dan seterusnya itu harus dipecah lagi. Seperti itu ya. Kalau elektron valensinya 2, berarti jumlah kulitnya kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi untuk Ca itu konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8, 2. Ya, kemudian valensinya 2, kemudian jumlah kulitnya sebanyak 4. Gitu, bisa ya? Insya Allah bisa ya. Kemudian contoh terakhir, misal ada barium, nomor atomnya 56. Nah, berarti jumlah elektronnya sama dengan harus 56. Ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah pertama 2, pasti 2 ya, pertama, kemudian 8, selanjutnya 18 ya. Ini tambah ini 10. 10 tambah 18 28. 18 kita lihat kulit selanjutnya 32. Nah, kalau misal kita tulis 32 ditambah 28 berapa? 60 kan ya? Nah, ini melebihi kelebihan. Karena apa? Karena jumlah elektron dari Ba itu cuma 56. Jadi kalau kita ngisi 32 di kulit yang N, itu kelebihan. Jadi nggak bisa. Nah, berarti turun jadi berapa? Jadi 18. Gitu. Nah, 28 tambah 18 sama dengan 46 ya. Kemudian selebihnya adalah sisa 10 lagi. Nah, 10 itu kan nggak boleh ya ditulis 10 seperti ini, karena valensi itu maksimal 8. Jadi dipecah lagi menjadi 8, kemudian 2. Gitu. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, 8, kemudian 2. Ini kalau dijumlahin, semuanya adalah 56. Sesuai dengan jumlah elektron dari Ba, barium. Gitu. Jadi kalau misal ditanya elektron valensinya, berarti terluar ya, 2. Kemudian jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jumlah kulit dari Ba adalah 6. Gitu. Ya. Jadi untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ya tadi kita harus tahu jumlah elektron maksimalnya berapa di setiap kulit. Ya, kemudian dihitung, dicek. Ya, total elektron yang menempati kulit-kulit itu harus sesuai dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Dan yang harus diingat adalah elektron valensi ya, yang terluar itu maksimal 8. Jadi kalau lebih dari 8 dipecah aja. Gitu. Sekian dulu video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.